Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi yaitu mengenai penilaian kesesuaian ataupun observasi bagi guru honorer yang masuk dalam prioritas 2 dan prioritas 3. Nah, jadi untuk penilaian kesesuaian ini sudah hampir Bapak Ibu, sudah hampir, yang mana nantinya akan dinilai oleh BKPSDM, Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru senior. Nah, jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan dalam penilaian kesesuaian ini. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu beberapa ketentuan-ketentuan dalam penilaian kesesuaian ataupun observasi yang tertuang dalam Juknis pengadaan seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, kita lihat yang pertama. Penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada angka 2 melalui aplikasi penilaian yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Nah, jadi nantinya penilaian ini dilakukan oleh tim penilai Bapak Ibu yang terdiri dari Dinas Pendidikan, BKPSDM, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru senior. Nah, jadi nantinya penilainya ini menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Nah, ini dia Bapak Ibu aplikasi penilaian kesesuaian seleksi guru ASN P3K. Nah, jadi nantinya setiap tim penilai ini login Bapak Ibu, masuk menggunakan akun dan password. Nah, jadi untuk pembuatan akun ini nantinya untuk kepala sekolah ini nantinya akan dibuat oleh pengawas untuk akunnya, dan untuk guru senior nantinya akan dibuat oleh kepala sekolah. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini untuk para tim penilai, peran pengguna yang dapat masuk ke aplikasi ini adalah, nah ini Bapak Ibu, ini tim penilai Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota, dan juga kepala BKPSDM, pengawas satuan pendidikan, kepala sekolah, dan guru senior. Nah, jadi ini dia tampilan aplikasi yang nantinya akan melakukan penilaian bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Kemudian ketentuan yang kedua yaitu sebelum dilakukan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud huruf A, tim penilai melakukan wawancara. Nah, jadi melakukan wawancara terkait dengan integritas dan moralitas pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Nah, jadi nantinya sebelum tim penilai melakukan penilaian melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek, tim penilai ini nantinya akan melakukan wawancara terlebih dahulu Bapak Ibu. Wawancara terlebih dahulu kepada pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 terkait integritas dan moralitas. Nah, jadi seperti itu ketentuan yang nomor 2. Kemudian yang ketiga, penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf A dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud pada huruf B. Nah, itu dia Bapak Ibu, memperhatikan ataupun mempertimbangkan terkait integritas dari pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dan juga mempertimbangkan terkait moralitas. Jadi seperti itu. Kemudian poin yang ketiga, penilaian kesesuaian terhadap kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf A dilakukan pada saat proses seleksi administrasi sebagai salah satu pemenuhan persyaratan umum pelamar. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini yang sudah admin jelaskan tadi. Jadi untuk penilaian kesesuaian khusus kualifikasi akademik ini sudah dilakukan pada saat proses seleksi administrasi, yaitu pada tahap pendaftaran di awal. Ini sebagai salah satu pemenuhan persyaratan umum pelamar. Nah, jadi sudah dilakukan pada waktu awal Bapak Ibu mendaftar. Nah, jadi nantinya akan dilakukan 3 saja Bapak Ibu, akan dilakukan 3 saja penilaian, yaitu kompetensi, kinerja, dan juga background check ataupun pemeriksaan latar belakang. Nah, jadi untuk 3 komponen ini Bapak Ibu bisa cek pada video kami yang sebelumnya. Kemudian ketentuan penilaian yang kelima yaitu penilaian kesesuaian terhadap pemeriksaan latar belakang ataupun background check sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf D dilakukan dengan memastikan bahwa pelamar terbebas dari adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual,
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafsa, serta intoleransi. Nah, ini deh Bapak Ibu, ini penilaian background check ataupun pemeriksaan latar belakang. Jadi nantinya akan dilakukan Bapak Ibu memastikan bahwa guru ini baik itu Prioritas 2 dan pelamar Prioritas 3 ini tidak melakukan hal-hal yang sudah ditentukan, tidak melakukan hal-hal yang sudah dilarang dalam penilaian kesesuaian ini. Contohnya perundungan, kekerasan seksual, penggunaan narkotika, dan lain sebagainya. Nah, jadi jika Bapak Ibu tidak melakukan hal-hal tersebut, kemungkinan nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan nilai yang memuaskan. Jadi seperti itu untuk yang background check ataupun pemeriksaan latar belakang. Kemudian ketentuan yang keenam yaitu penilaian kesesuaian terhadap kompetensi dan kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf B dan huruf C dilakukan berdasarkan tabel 3.1 sebagai berikut. Nah, ini deh Ibu, ini tabel penilaian kesesuaian bobot dan aspek dalam penilaian kesesuaian kompetensi dan kinerja. Kita lihat yang pertama. Nah, untuk kompetensi, nah ini terdiri dari kompetensi profesional, pedagogik, dan kepribadian. Nah, jadi ini bobotnya ada 40%. Kemudian aspek yang dinilai nantinya adalah pengembangan diri, kemudian keaktifan berkomunikasi, kemudian bekerja sama, kemudian perekat kebangsaan, kemudian kebiasaan refleksi, berpusat kepada peserta didik, kenyamanan dan keamanan belajar. Kemudian efektivitas pembelajaran dan asesmen yang berorientasi pada peserta didik, kemudian struktur pengetahuan. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu, bobot dan juga aspek dalam penilaian kompetensi bagi pelamar Prioritas 2 dan pelamar Prioritas 3. Kemudian yang kedua yaitu penilaian kinerja. Nah, untuk penilaian kinerja ini bobotnya adalah 60%. Nah, jadi lebih besar dari yang kompetensi. Nah, jadi aspek nantinya yang akan dinilai dalam penilaian kinerja ini yang pertama adalah orientasi pelayanan, kemudian komitmen, kemudian inisiatif kerja, dan juga kerjasama. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu, itu dia bobot dan aspek dalam penilaian kompetensi dan kinerja bagi pelamar Prioritas 2 dan pelamar Prioritas 3. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.